Tapanuli Selatan merupakan salah satu wilayah di Pulau Sumatera yang memiliki kondisi geologi kompleks dan kaya akan potensi sumber daya mineral, khususnya emas. Wilayah ini dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan vulkanisme yang membentuk berbagai struktur geologi serta proses mineralisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai potensi sumber daya emas di Tapanuli Selatan berdasarkan karakteristik geologi regionalnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arik Arkanadiva dengan ujung NIM 080. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi terkait tinjauan geologi. Nah, tinjauan geologi dijelaskan bahwa kegiatan eksplorasi pertambangan emas dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi suatu wilayah serta potensi sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Dalam proses eksplorasi, beberapa metode yang digunakan antara lain pemetaan geologi, parit uji, geokimia tanah, dan endapan sungai, serta metode geofisika. Metode-metode tersebut bertujuan untuk mendeteksi kondisi bawah permukaan, mengetahui persebaran mineral, dan menentukan zona prospek emas. Namun, kegiatan eksplorasi sering menghadapi berbagai kendala seperti biaya yang besar, kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, serta waktu pemetaan lapangan yang cukup lama. Oleh karena itu, penggunaan teknologi modern menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan eksplorasi. Nah, salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan teknik memperoleh informasi mengenai suatu objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Teknologi ini berkembang pesat melalui penggunaan citra satelit seperti Landsat dan sensor modern lainnya. Dalam bidang pertambangan, penginderaan jauh digunakan untuk memetakan struktur geologi, mendeteksi alterasi hidrotermal, serta mengidentifikasi zona yang berpotensi mengandung mineral emas. Selain penginderaan jauh, eksplorasi modern juga mengintegrasikan data geologi lapangan, geokimia, dan geofisika. Data geofisika seperti analisis magnetik dan gravitasi dimanfaatkan untuk mendeteksi anomali bawah permukaan yang berkaitan dengan mineralisasi. Sementara itu, data geokimia digunakan untuk mengetahui konsentrasi unsur-unsur tertentu yang menjadi indikator keberadaan mineral. Nah, dengan ada integrasi berbagai metode dan teknologi tersebut, proses eksplorasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Galandra dengan ujung NIM 062. Ini saya akan menjelaskan geologi, geomorfologi, dan juga geologi regional yang ada pada wilayah Tapanuli Selatan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang geomorfologi yang ada pada wilayah Tapanuli Selatan. Spesifiknya, saya akan membahas tentang wilayah Martabe. Nah, kenapa wilayah Martabe? Karena pada wilayah Martabe itu terdapat sebuah tambang emas milik PT Agincourt Resources. Nah, jadi menurut saya ini merupakan hal yang patut untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang geomorfologi ya. Nah, wilayah Martabe itu termasuk bagian dari pegunungan Bukit Barisan, yang dimana bentang alamnya itu berupa perbukitan, pegunungan, yang dimana memiliki lereng yang curam serta relief yang sangat kasar. Nah, selanjutnya itu ada juga di wilayah Martabe itu ada juga aliran sungai dan juga lembah yang dimana mereka itu terbentuk akibat proses erosi dan juga aktivitas tektonik. Nah, dari kedua hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mereka berdua itu berpengaruh beberapa hal terhadap wilayah Martabe itu. Yang pertama, itu pengaruh pada pola drainase wilayah Martabe, dan yang kedua itu adalah pengaruh pada persebaran mineral yang ada pada wilayah Martabe. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang geologi regional wilayah Martabe. Lebih tepatnya, saya akan membahas tentang kondisi batuan dan juga struktur geologi, yang dimana dua hal ini merupakan hal yang membentuk wilayah Martabe itu sendiri. Nah, pertama-tama, wilayah Martabe itu terbentuk akibat proses subduksi antara dua lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia,
yang dimana hal ini menyebabkan terjadinya aktivitas magmatik, aktivitas sesar, dan juga aktivitas mineralisasi emas. Nah, di wilayah Martaba ini juga terdapat beberapa batuan dan mereka itu didominasi oleh batuan vulkanik, batuan sedimen, dan juga alteraksi hidrotermal yang dimana mereka ini berpengaruh pada pembentukan endapan emas epitermal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afif Ahmad Al-Khoir dengan ujung NIM 06 dari Teknik Pertambangan kelas B Indralaya. Nah, di sini izinkan saya memaparkan materi yang saya dan teman-teman saya cari mengenai wilayah Tapanuli Selatan. Jadi, stratigrafi dan litologi wilayah Tapanuli Selatan menunjukkan keragaman batuan yang tinggi akibat proses geologi yang panjang dan kompleks. Nah, wilayah ini tersusun atas batuan metamor seperti skis, filit, dan kuarsit sebagai batuan dasar, diikuti oleh batuan beku intrusif seperti granit dan diorit, yang menjadi bukti aktivitas magmatik sekaligus sumber panas sistem hidrotermal. Selain itu, berkembang pula batuan sedimen tersier berupa batu pasir, batu lempung, konglomerat, dan batu bara yang terbentuk di lingkungan fluvial hingga deltite. Juga berpotensi sebagai batuan induk hidrokarbon, serta batuan vulkanik seperti andesit, basalt, dan tuff hasil aktivitas vulkanisme. Secara stratigrafi, susunan lapisan batuan mencerminkan perubahan lingkungan pengendapan dari laut hingga daratan yang terekam dalam berbagai formasi geologi. Variasi litologi ini sangat berpengaruh terhadap sifat fisik batuan seperti porositas dan permeabilitas, sehingga menentukan perannya sebagai reservoir maupun jalur migrasi fluida. Oleh karena itu, pemahaman stratigrafi dan litologi menjadi kunci dalam mengidentifikasi potensi mineralisasi dan sumber daya geologi yang terdapat di wilayah Tapanuli Selatan tersebut. Perkenalkan, nama saya Niko Yeskiel dengan ujung NIM 100. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sedimentasi mineral batuan di daerah Tapanuli Selatan berdasarkan makalah dari kelompok kami. Proses sedimentasi di Tapanuli Selatan itu terjadi karena adanya akibat pengendapan material hasil pelapukan batuan dan bahan organik yang terbawa oleh aliran sungai menuju ke daerah yang lebih rendah, seperti daerah delta dan cekungan sedimen. Material tersebut itu kemudian mengalami proses transportasi, pengendapan, hingga litifikasi atau pengerasan menjadi batuan sedimen. Jenis batuan sedimen yang banyak ditemukan di wilayah ini diantara lain adalah batu pasir, batu lempung, ada konglomerat, lalu ada batu bara. Keberadaan batu tersebut itu menunjukkan bahwa pada masa lampau daerah Tapanuli Selatan itu pernah memiliki sistem sungai dan lingkungan rawa yang cukup aktif. Selain itu, proses sedimentasi juga dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi dan aktivitas tektonik. Daerah yang mengalami penurunan permukaan dan subsidensi itu biasanya memiliki lapisan sedimen yang lebih tebal, sedangkan daerah yang terangkat lebih mudah mengalami erosi. Aktivitas tektonik juga dapat membentuk lipatan dan rekahan yang berpengaruh terhadap penyebaran sedimen dan akumulasi sumber daya alam. Batuan sedimen memiliki sifat porositas dan permeabilitas yang berbeda-beda. Sifat ini itu sangat penting karena dapat menentukan kemampuan batuan dan menyimpan dan mengalirkan fluida seperti minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sedimentasi itu sangat diperlukan dalam kegiatan eksplorasi geologi dan pencarian sumber daya alam mineral maupun hidrokarbon. Jadi sempurna itu proses sedimentasi di Tapanuli Selatan ini tidak hanya membentuk lapisan batuan sedimen, tapi dia juga berperan penting dalam pembentukan potensi sumber daya geologi di wilayah tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Arifin Saputra dari Teknik Pertambangan Angkatan 2025 dengan ujung NIM 088. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komoditi mineral dan juga bagaimana pembentukan mineral yang ada di Tapanuli Selatan. Nah,
Peruntukan mineral di Tapanuli Selatan ini erat kaitannya dengan proses hidrotermal akibat aktivitas magmatik di Tapanuli Selatan itu sendiri. Nah, jadi proses magmatik ini menghasilkan fluida panas yang membawa logam berharga seperti emas dan juga tembaga. Nah, fluida ini bergerak melalui rekahan dan juga zona lemah batuan. Ketika suhu dan tekanan menurun serta terjadi interaksi dengan batuan samping, logam yang terlarut menjadi tidak stabil dan akhirnya mengendap sebagai mineral. Nah, emas umumnya berasosiasi dengan batuan vulkanik. Endapan terbentuk melalui mekanisme pengisian rekahan oleh cairan hidrotermal. Selain emas, mineral lain seperti pirit, energit, hermatit, geotit, dan juga jarasit sering muncul sebagai mineral asosiasi yang mencerminkan kondisi evolusi fluida selama proses mineralisasi. Nah, distribusi daripada mineral ini tidaklah merata, di mana distribusi ini sangat dipengaruhi oleh struktur geologi. Retakan dan juga jalur lemah menjadi tempat utama daripada fluida untuk bergerak dan mengendapkan mineral. Karena itu, analisis struktur geologi sangat penting untuk menentukan lokasi cadangan mineral yang potensial. Nah, wilayah Tapanuli Selatan ini memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang masih berlangsung. Hal ini membuka peluang terbentuknya mineral baru sekaligus memperkaya endapan yang sudah ada. Selain emas, potensi perak dan juga tembaga sangatlah besar, sehingga daerah ini layak menjadi fokus daripada eksplorasi. Nah, untuk memanfaatkan potensi ini secara optimal diperlukan penelitian yang lebih mendalam. Diperlukan kombinasi data lapangan, citra penginderaan jauh, geofisika yang dimana akan menggambarkan secara menyeluruh mengenai komoditi mineral yang ada pada Tapanuli Selatan. Dengan pendekatan ini, eksplorasi bisa jadi lebih tepat sasaran, mengurangi risiko dan meminimalkan daripada dampak lingkungan yang akan terjadi. Halo teman-teman, aku Brian Casey Angelo dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang potensi daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Potensi daerahnya itu dalam bentuk mineral. Di Tapanuli Selatan memiliki potensi daerah mineral yaitu emas. Di daerah ini, emas itu cukup penting dan terdapat di beberapa kecamatan. Ini menunjukkan bahwa potensi mineralisasi di wilayah Tapanuli Selatan itu menyebar secara luas dan juga regional. Di daerah Tapanuli Selatan memiliki kemungkinan yang didorong oleh kondisi geologi yang rumit. Potensi tersebut juga dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dan juga aktivitas geologi yang masih terjadi sampai saat ini. Aktivitas tektonik juga dapat mempengaruhi terbentuknya emas di daerah ini. Aktivitas tektonik itu berasal dari letusan gunung berapi yang masih terjadi dan juga menciptakan jenis penambahan mineral yang baru dan meningkatkan penumpukan mineral yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa dibilang di Tapanuli Selatan ini daerah yang tingkat mineralnya itu cukup tinggi karena berbagai aktivitas geologi tersebut. Nah, di daerah ini memiliki kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangannya ini berasal dari PT Aginkert. PT Aginkert itu merupakan PT yang bekerja di bawah atau dinaungi oleh tambang emas Martabe. Untuk lokasinya sendiri, PT Aginkert itu tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga Kabupaten Mandailing Natal atau pulau yang berbeda dari Indonesia. Nah, di PT Aginkert ini memiliki dua kegiatan pertambangannya itu dan juga prosesnya. Yang pertama itu proses hidrometalurgi dan juga proses pirometalurgi. Yang pertama, proses hidrometalurgi. Proses ini dimulai dengan pendaulangan emas, yaitu kegiatan mengumpulkan emas secara acak untuk kemudian dipisahkan secara manual dengan batuan non-alam emas lainnya. Jadi seperti dikikis untuk batuan yang tidak mengandung mineral. Yang pertama, tahap pelindian. Tahap ini merupakan proses pemisahan emas dengan kotoran dengan mencampurkan senyawa kimia khusus
Nantinya, emas dengan batuan lainnya yang tidak memiliki nilai mineral akan terpisah secara otomatis setelah diberikan senyawa kimia ini. Yang kedua, tahap pemekatan. Pemekatan itu merupakan proses di mana penyaringan emas dengan tingkat kemurnian tertentu dengan menaikkan dosis senyawa kimia yang kita campurkan. Lalu yang ketiga, ada tahap pengambilan, merupakan tahapan akhir dari proses hidrometalurgi yang dimana proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan emas-emas murni yang telah kita pisahkan, lalu kita letakkan di suatu tempat. Lalu kemudian kita seleksi kembali. Nah, yang kedua, di PT Agenker ini ada namanya proses metalurgi. Proses metalurgi itu di mana proses ini kita melakukan pengolahan kembali emas dengan memfokuskan pada pemberian suhu panas dan juga proses pembakaran. Untuk tahapannya sendiri yaitu ada 1. Tahap pengeringan. Dilakukan dengan memasukkan batuan campuran emas ke dalam alat yang bersuhu 120 derajat Celcius dengan tujuan menghilangkan kandungan air yang masih tersimpan di dalam emas ini. Lalu yang kedua, tahap kalsinasi. Kalsinasi itu dikerjakan dengan menggunakan tungku khusus yang bertujuan untuk melakukan dekomposisi atau panas batuan campuran emas yang telah diproses sebelumnya. Yang ketiga, tahap pemanggangan. Tahap ini dilakukan dengan bantuan senyawa kimia. Pada tahap ini, suhu pemanggangan disesuaikan dengan titik didih emas. Sebab suhu harus berada di bawah titik didih material agar tidak merusak kondisi dari material tersebut. Yang keempat, tahap peleburan. Proses ini bertujuan untuk melelehkan semua jenis batuan yang telah diproses. Pada saat peleburan, suhu justru harus berada di atas titik didih agar material ini dapat dilelehkan. Jadi kalau material ini masih mendapatkan suhu di bawah titik didih, material ini tidak akan leleh tentunya. Jika diberi suhu di atas titik didih, material ini dapat leleh dengan sempurna. Tahap kelima yaitu tahap pemurnian. Disinilah emas itu terpisah dari batuan pengotor secara sempurna. Sebagai catatan, proses pemurnian ini tak menggunakan tenaga manual ya, melainkan masih berbasis temperatur panas. Mungkin itu sekian yang dapat saya jelaskan tentang poin 2.7, yang dimana poin 2.7 ini menjelaskan tentang potensi daerah dan juga perusahaan yang memanfaatkan potensi dari daerah tersebut, yaitu PT Agenker. Nah, untuk potensi daerahnya itu tentunya potensi mineral, yaitu emas. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Anissa Naila Salsabila dengan ujung NIM 068. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai aksesibilitas daerah pertambangan wilayah Tapanuli Selatan. Wilayah Tapanuli Selatan memiliki kondisi topografi berupa perbukitan dan pegunungan, sehingga beberapa area tambang masih cukup sulit dijangkau dan membutuhkan pembangunan infrastruktur tambahan. Namun, wilayah seperti Batang Toru sudah memiliki aksesibilitas yang cukup baik karena didukung oleh jalan dan jembatan yang memadai. Kondisi ini mempermudah mobilisasi alat berat, tenaga kerja, dan distribusi hasil tambang, sehingga kegiatan operasional menjadi lebih efisien. Selain itu, ketersediaan data geologi, citra satelit, dan penelitian sebelumnya juga membantu mendukung kegiatan eksplorasi. Infrastruktur pertambangan yang berkembang tidak hanya mendukung aktivitas tambang, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan akses transportasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat maupun daerah. Pertambangan ini mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga mendorong pertumbuhan usaha kecil, serta juga pembangunan infrastruktur seperti jalan maupun fasilitas umum. Selain itu, aktivitas pertambangan ini juga meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak maupun investasi. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat juga beberapa dampak negatif akibat pertambangan ini. Dampak negatif tersebut contohnya seperti ketimpangan ekonomi antara masyarakat yang terlibat langsung dalam pertambangan dengan masyarakat yang tidak terlibat.
Maka dari itu diperlukan pengolahan, kebijakan, dan pemerataan agar dampak ekonomi pertambangan dapat dirasakan secara adil dan merata, serta berkelanjutan oleh seluruh masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu perubahan ekologis. Pertambangan emas di Tapanuli Selatan memberikan dampak besar terhadap lingkungan dan juga kondisi ekologis wilayah sekitar. Aktivitas pembukaan lahan pertambangan ini dapat menyebabkan kerusakan tanah, hutan, dan sedimen sungai, beserta perubahan bentang alam. Selain itu, kualitas air sungai juga dapat menurun akibat pencemaran logam berat seperti merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya. Perubahan lingkungan tersebut juga berdampak pada ekosistem seperti hilangnya habitat flora dan fauna, terganggunya biota air, meningkatnya resiko banjir dan longsor, serta menurunnya kesuburan tanah. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan harus disertai oleh pengolahan lingkungan yang baik serta juga pengawasan yang ketat dan upaya reklamasi agar kerusakan alam dapat diminimalisirkan dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pranatana Hutape, dan saya di sini akan melanjutkan materi ke-11 yaitu bahaya geologi dan hidrometeorologi. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke materi. Jadi Tapanuli Selatan itu memiliki rasio tinggi terhadap gempa bumi tektonik. Hal ini disebabkan karena Pulau Sumatera berada di zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta Pulau Sumatera juga dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Data dari tahun 1970 hingga 2020 menunjukkan bahwa pola gempa di Sumatera berhubungan besar dengan aktivitas subduksi di pulau dan sesar geser aktif dari utara hingga selatan. Sebagian besar gempa yang terjadi di Pulau Sumatera itu tergolong dangkal, sehingga dampaknya lebih berbahaya bagi permukaan. Selain guncangan tanah, gempa juga dapat memicu bahaya sekunder, seperti tanah longsor dan ketidakstabilan lereng, terutama di daerah berbukit dengan batuan yang telah lapuk atau teralterasi. Risiko ini semakin besar bila curah hujan tinggi karena air meningkat tekanan pori tanah dan menurunkan kestabilan lereng. Kombinasi faktor geologi dan hidrometeorologi menjadikan wilayah ini sangat rawan bencana. Dalam konteks pertambangan, mitigasi bencana menjadi hal yang penting. Sistem peringatan dini, monitoring lereng, serta penilaian risiko rutin perlu diterapkan untuk menjaga kestabilan tanah. Tata ruang yang tepat juga harus diperhatikan agar masyarakat dan lingkungan sekitar tidak terdampak. Dengan demikian, pemahaman bahaya geologi bukan hanya penting secara ilmiah, tetapi juga krusial dalam operasional pertambangan. Demikian penjelasan saya mengenai potensi bahaya geologi dan hidrometeorologi di daerah Tapanuli Selatan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wilayah Tapanuli Selatan memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar, terutama emas, yang terbentuk akibat aktivitas geologi seperti subduksi, magmatisme, dan sistem hidrotermal. Kondisi geologi yang kompleks didukung oleh keberadaan sesar, batuan vulkanik, dan proses alterasi hidrotermal, menjadikan daerah ini sangat potensial untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral. Selain memberikan manfaat ekonomi dan membuka peluang pengembangan wilayah, kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan potensi bahaya geologi. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan di Tapanuli Selatan perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik, penggunaan teknologi yang tepat, serta memperhatikan prinsip keberlanjutan agar manfaat sumber daya alam dapat dirasakan tanpa merusak lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.